insiden pesawat ada lambang warna merahnya dan ada yang biru dan ada korban juga. Yang video itu mas, yang mas nganterin itu di bandara. Dadah, kami pulang dulu ya. Iya, dengan benar yang anak saya. itu mas yang videonya. Insiden pesawat ada lambang warna merahnya dan ada yang biru dan ada korban juga. Yang video itu mas, yang mas nganterin itu di bandara. Dadah, kami pulang dulu ya. Iya, dengan benar anak yang saya. itu mas yang videonya. Saya beberapa terawangan saya yang aneh-aneh bikin saya tuh tidak bisa tidur, bikin saya tuh terganggu dan tidak nyaman. Kalau saya melihatnya waktu itu saya melihat laut nangis. Kalau saya lihat sih masih ada pesawat satu lagi. Tapi tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada Sabtu siang lalu masih memberi duka terdalam untuk kita semua. Proses pencarian puing pesawat serta para korban masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Lebih dari 50 orang penumpang yang ikut menjadi korban seperti memberi kado duka di awal tahun. Tapi benarkah peristiwa ini adalah ramalan Mbak Yu yang menjadi kenyataan? Benarkah saat meramalkan pesawat jatuh, Mbak Yu sampai tidak bisa tidur? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Tahun baru, sejarah penerbangan Indonesia kembali menyisakan catatan kelam. Sabtu 9 Januari 2021, maskapai Sriwijaya Air SJ182 hilang kontak di atas perairan Kepulauan Seribu di sekitar Pulau Lancang sekitar pukul 14:40. Bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, pesawat melakukan penerbangan menuju ke Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Sontak awal tahun 2021 berubah menjadi duka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semua dari pesawat itu. Dan sampai sekarang kita nggak tahu kabar beritanya. Ya sekarang saya tinggal pasrah aja pada Allah. Serahkan semua pada Allah. Ayah saya Tony Ismail, ibu saya Rahmawati, adik saya Ratih Undania yang videonya viral. Yang video itu mas, yang mas nganterin itu di bandara. Dadah, kami pulang dulu ya. Iya, dengan benar anak yang saya. itu mas yang videonya. Mas. Dadah Ana. Dadah Masya, dadah. Dadah Yumna. Dan ini sangat cepat mas, nggak pernah terpikir sama sekali. Dan saya sempat nggak percaya. Nggak mungkin, ini salah, error saya bilang. Nggak benar. Tapi ternyata ya, qadarullah dan semua di atas izin Allah. Ya semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Semoga sekarang mereka semua lagi menunggu di surganya Allah. Adapun kronologi SJY 182 ya, Suta Pontianak take off pada pukul 14.36 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Kemudian pada pukul 14.37 melewati 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan Jakarta Approach. Pesawat diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen departure. Pada pukul 14.40, Jakarta Approach melihat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat, melainkan ke barat laut atau northwest. Oleh karenanya, ATC menanyakan untuk melaporkan arah pesawat.
tidak lama kemudian, dalam hitungan detik, pesawat hilang dari layar radar. Di dalam pesawat SJ182 ini terdapat sesuai manifest ada 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang, terdiri dari 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, ditambah 12 orang kru alami dalam peristiwa SJ182 ini. Tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air pada 9 Januari lalu mengingatkan kembali soal ramalan Mbak Yu yang ditayangkan secara langsung oleh channel YouTube Ganjil Misteri pada 21 November 2020. Terawangan Mbak Yu akhirnya viral karena menjadi kenyataan. Saat itu, Mbak Yu meramalkan tahun 2021 akan ada pesawat jatuh ke dalam air dengan menunjuk sejumlah identitas, mulai ciri-ciri warna merah dan biru hingga waktu kejadian nyaris serupa dengan tragedi Sriwijaya Air saat ini. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut, tapi harapan saya yang saya sebutkan kok itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat, rezeki juga aman, tidak terjadi apapun itu ya, amin. Tidak hanya Mbak Yu, wanita indigo Furi Harun sempat meramalkan akan ada pesawat yang jatuh saat ditemui tim Ganjil Misteri pada 15 Desember 2020. Furi Harun meramalkan pesawat jatuh, tapi berbeda dengan Mbak Yu, Furi tidak menyebutkan sejumlah ciri yang identik dengan Sriwijaya. Penglihatan Furi memang sangat jelas, meski ia berusaha tidak ingin menyampaikan kabar menakutkan itu. Iya, yang mungkin ada pesawat yang akan jatuh lagi ya. Tetapi pesawatnya skalanya kecil, ya saya kurang ngerti apakah itu heli gitu atau apa. Tapi ada pesawat jatuh gitu di Indonesia. Ramalan Mbak Yu terkait insiden pesawat Sriwijaya Air menjadi viral. Lantas, benarkah Mbak Yu dibuat tak bisa tidur hingga berhari-hari saat terawangan tersebut menghantui pikirannya? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang baru lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta tentu saja mengagetkan semua pihak. Dalam ramalannya yang kini menjadi viral, Mbak Yu menyebut sejumlah ciri. Mbak Yu tak menyangka ramalannya menjadi kenyataan. Padahal ia begitu berhati-hati dan berdoa ramalannya itu tidaklah terjadi. Assalamualaikum, saya Mbak Yu. Secara pribadi saya mengucapkan belasungkawa buat para korban Sriwijaya. Dan buat yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan bahwa Tuhan punya skenario tiap hidup manusia dengan mati, bertemu, dan berpisah. Tuhan punya skenario sendiri. Kita sebagai manusia hanya ikhlas dan banyak doa, juga memohon ampun. Soal kejadian pesawat ini sudah saya lihat beberapa waktu lalu sebelum November itu, dan di hari malam harinya pun sebelum preskon tanggal 21 November itu, saya masih tidak mau menulis
kejadian pesawat untuk jadi satu terawangan saya, karena masih pertimbangan saya takutnya orang trauma atau orang banyak pertanyaan atau orang ketakutan dengan ada terawangan itu. Tidak siap karena sebagian akan menimpa musibah dan itu saya bilang belum siap. Tapi akhirnya karena memang sudah jalannya saya bicara, pas preskon saya bicara bahwa akan ada pesawat. Mungkin dengan cara bahasa saya, mungkin akan ada pesawat, ada merahnya, ada birunya, tapi yang biru juga ada nanti, juga merah juga ada nanti. Tapi yang ada warna biru sampai merah juga ada. Dan sekarang terjadi Sriwijaya. Mbak Yu mengaku menjadi orang yang bisa meramal sangat berat godaannya. Seperti saat meramal pesawat jatuh, Mbak Yu bahkan tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia merasa tidak nyaman melihat gambaran kecelakaan yang kadang datang secara persis. Sangat, saya beberapa terawangan saya yang aneh-aneh bikin saya tuh tidak bisa tidur, bikin saya tuh terganggu dan tidak nyaman. Saya tidak nyaman dengan apa yang saya lihat di saat itu merugikan orang lain ataupun ada orang berdampak yang tidak baik. Tidak nyaman bagi saya melihat terawangan, tapi saya menyampaikan dengan bahasa yang paling lembut, bahasa yang paling enak, tapi tidak mengurangi kualitas saya atau tidak mengurangi cara saya berbicara, tapi bikin orang mendengarnya tidak terlalu ketakutan. Walaupun saya tidak bisa menyembuhkan mata saya, saya juga ketakutan dengan terawangan saya sendiri. Peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air seperti menjadi bukti ketepatan ramalan Mbak Yu. Tapi tentang waktu kejadian yang seolah tepat, sesungguhnya Mbak Yu merasa tidak selalu meramal dengan benar. Sebab ia hanya ditunjukkan lewat mimpi atau bisikan atau hal lainnya. Saya bilang di antara November sampai bulan Juni akan ada kecelakaan pesawat. Kita hitung dari pertama saya bicara di bulan November, tanggal 21 November itu 2020. Sekarang menimpa Sriwijaya. Saya kembali lagi ikut berduka, ikut sedih. Saya pengen nangis dengan para korban yang sudah meninggal. Walaupun secara pribadi saya ingin ada keajaiban, ada penumpang yang selamat. Saya menerawang tidak dalam waktu dekat juga. Saya kadang menerawang lewat lafaz apa yang saya lihat, lewat gambar yang saya lihat, dan itu pun saya bolak-balik. Saya pertimbangkan sematang mungkin jangan sampai itu menyerakai ataupun bikin orang panik. Terawangan saya bisa berupa depan mata saya, bisa dengan mimpi, dengan hal yang saya dengar, dengan suasana semesta, dan banyak apa yang jadi saya bisa mengambil kesimpulan. Itu saya pilih-pilih semuanya, tidak gampang dan tidak asal bicara, karena ini menyangkut orang banyak, menyangkut orang menonton saya, mendengar pembicaraan saya. Lalu benarkah masih akan ada pesawat yang akan jatuh lagi?